Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini terkait dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Kemarin sempat viral foto bertiga antara Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto pada sebuah acara di Kebumen, Jawa Tengah. Dan video ini pun viral sampai hari ini tentang kemungkinan perjodohan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Dan banyak yang mengatakan kalau dua sosok ini, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, betul-betul berduet menjadi pasangan capres dan cawapres. Banyak yang mengatakan akan menjadi pasangan yang luar biasa dan akan memenangkan kontestasi Pilpres dalam satu putaran. Maka banyak tagar satu putaran, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, pertanyaannya kemudian yang muncul memang siapakah kira-kira yang di depan dan yang di belakang? Artinya siapa yang menjadi capres dan menjadi cawapres? Apakah Pak Ganjar Pranowo yang capresnya, artinya pasangannya adalah Ganjar Prabowo, ataukah Pak Prabowo yang capres dan Pak Ganjar yang cawapres? Ini yang sampai sekarang masih menjadi tarik-menarik. Dari kubu Gerindra tentu saja akan mengatakan yang paling pas, yang paling tepat, paling senior adalah Pak Prabowo untuk menjadi calon presidennya. Begitu juga di kalangan pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Mengatakan bahwa yang paling pas adalah Pak Ganjar Pranowo. R1-nya Pak Ganjar, R2-nya Pak Prabowo. Nah, oke lah, tentu saja itu tarik-menarik antar pendukung, hal yang wajar. Nah, terkait dengan hal itu, Pak Presiden Jokowi memberikan statement singkat, padat dan jelas hari ini ya, hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pada saat meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu di Denpasar, Bali. Wartawan di sana ingin menegaskan kembali pertemuan yang ada di Kebumen, Jawa Tengah itu dan bertanya kepada Pak Jokowi tentang kombinasinya seperti apa? Apakah Pak Prabowo yang di depan atau Pak Ganjar yang di depan? Nah, terkait dengan pertanyaan itu, Pak Jokowi mengatakan semuanya ideal, semuanya cocok. Nah, tentu ini adalah sebuah restu politik yang gamblang dari Pak Jokowi, karena sebelumnya atau waktu-waktu sebelum itu ketika ditanya tentang pencapresan, Pak Jokowi sering mengatakan jangan ngege mongso, jangan kesusu, jangan sembarangan, jangan asal comot mengangkat atau mencalonkan seseorang menjadi calon presiden, karena akan berdampak kepada 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Jokowi soal capres Prabowo atau Ganjar, _2 ideal semuanya. Ini ditulis oleh CNN Indonesia di Senin 13 Maret. Presiden Jokowi menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sama-sama ideal untuk menjadi calon presiden capres di Pilpres 2024. Ya, jelas ya. Hal ini terkait dengan perdebatan siapa yang paling cocok jadi capres usai ketiganya bersua dalam satu acara di Kebumen, Jawa Tengah. Ya, ideal semuanya, kata Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan soal lebih ideal mana Prabowo atau Ganjar yang menjadi capres usai meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu Kesiman, Kertalangu, Kota Denpasar, Bali, 13 Maret. Oke, saya lanjutkan. Lepas dari Pak Jokowi merestui atau tidak terkait dengan pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, dan lepas siapakah yang akan di depan, pertanyaannya adalah mungkinkah duet pasangan ini? Karena kita tahu Pak Prabowo adalah kader Ketua Umum Partai Gerindra, sementara Pak Ganjar Pranowo adalah kader dari PDIP. Memasang keinginan untuk menduetkan pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo yang sangat besar sekali dukungannya, sama saja dengan
ingin menduetkan Partai Gerindra dan PDIP, dua partai pemenang atau partai terbesar di pemilu 2024 nanti. Itu saya kira yang menjadi kuncinya. Kecuali kalau kemudian misalkan PDIP pada akhirnya tidak mengambil Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, mungkin Mbak Puan atau siapa begitu ya, dan Ganjar Pranowo kemudian bersedia untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo, mungkin melalui koalisi Gerindra KIB, itu bisa terjadi. Tetapi kalau misalkan Pak Ganjar tidak bersedia tanpa restu PDIP, ya tidak mungkin bisa terjadi. Nah, itu pertanyaan dan jawaban besarnya kan begitu. Nah, kalau di luar konteks PDIP tidak membahas Ganjar sebagai kader dari PDIP, itu sangat mungkin sekali terjadi, sangat mungkin. Mengapa saya katakan sangat mungkin? Satu, Gerindra tentu sangat bersedia lah ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo capres, kemudian capresnya Pak Ganjar. Karena menurut saya KIB potensi bersedianya sangat besar untuk membawa Ganjar sebagai wakil presiden dipasangkan dengan Pak Prabowo. Karena sejak awal KIB, baik itu PAN, Golkar maupun P3 sudah secara jelas menegaskan bahwa mereka menginginkan Pak Ganjar Pranowo. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan PKB? Ya, itu nggak penting. Kalau sudah ada koalisi Gerindra dan KIB, PKB akan menjadi nomor 3 kan. Kalau mau ya bergabung, kalau enggak ya enggak kan begitu. Nah, tetapi kembali kepada potensi bersedianya PDIP berkoalisi dengan Gerindra, saya kira juga mungkin. Tapi kalau PDIP bisa jadi mensyaratkan R1-nya adalah dari PDIP, karena PDIP adalah partai pemenang, partai terbanyak kursinya hasil pemilu 2019. Kecuali kemudian memiliki pertimbangan lain, misalkan demi kepentingan bangsa dan negara untuk melawan kelompok-kelompok garis keras, kemudian oke lah kalau begitu saya mau bersedia menduetkan Prabowo Ganjar, siapapun yang akan di depan, baik Pak Ganjar di depan ataupun Prabowo yang di depan. Nah, kalau itu terjadi sudah luar biasa. Akan terjadi koalisi yang sangat besar, Gerindra, KIB, dan PDIP sekaligus. Kalau lah kemudian PKB kalau mau ya ikut bergabung silakan, kalau enggak ya silakan bergabung dengan kelompoknya Anies Baswedan kan begitu. Nah, tetapi seperti apa kemungkinannya ini memang akan sangat ditentukan oleh keputusan partai PDIP di dalam memasangkan atau mencalonkan pasangan capres-cawapres nanti itu siapa. Dan jawaban ini akan didapat dalam detik-detik terakhir menjelang pendaftaran. Biasanya PDIP begitu. Sampai hari ini kita juga belum bisa mengetahui sebenarnya siapa yang akan diusung oleh PDIP, apakah Puan Maharani ataukah Ganjar Pranowo, walau alam. Oke, siapapun yang akan diambil nanti baik oleh Gerindra ataupun PDIP, mudah-mudahan adalah keputusan terbaik demi kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, demi kepentingan bangsa dan negara, dan tidak semata-mata demi ego partai politiknya masing-masing. Karena ini memang mengkhawatirkan seandainya PDIP kemudian punya calon sendiri, Gerindra juga punya calon sendiri, Nasdem calon sendiri, akan terjadi 3 pasang. Dan ini mengkhawatirkan menurut saya, karena suara nasionalis akan terpecah menjadi 2, yang masuk ke kubunya Gerindra dan masuk ke kubunya PDIP, sementara suara garis keras masuk ke kubunya Nasdem dengan Anies Baswedan. Seandainya ini Nasdem jadi koalisi dengan Demokrat dan PKS, sampai hari ini juga belum jelas gitu, karena masih belum deal di tingkat siapa cawapres yang akan diusung kan begitu. Oke, mudah-mudahan dinamika politik yang terjadi dari hari ke hari akan semakin menjelaskan kepada kita dan bisa membukakan hati para petinggi partai politik kita untuk
membuat sebuah keputusan yang benar, keputusan yang mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata ego partai politiknya masing-masing. Terima kasih. Saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.